Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-193. Nah, pada episode spesial part ke-192 sebelumnya itu, akhirnya Boruto kembali ke garis waktu berkat kematian Kawaki. Karena hal tersebut, Boruto bisa berkumpul dengan keluarganya kembali. Namun ketika Boruto menanyakan tentang Kawaki ke Sarada, dia malah tidak mengenalnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. 青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして時間 Adegan dimulai dengan memperlihatkan Boruto yang melihat ke arah langit-langit rumah. Tak lama setelah itu Boruto berkata dalam hati, apakah ini mimpi? Setelah berpikir cukup lama, Boruto pun akhirnya ingat dengan Kawaki. Di sana Boruto melihat Kawaki yang tertimpa kubus di waktu itu. Karena penasaran, Boruto berkata, oh ya Sarada, bagaimana dengan keadaan Kawaki? Mendengar hal tersebut, Sarada pun heran dan membalas, Kawaki? Siapa itu Kawaki? Apa dia teman barumu? Mendengar perkataan Sarada, Boruto pun sangat terkejut. Dengan raut wajah masih tidak percaya, Boruto berkata kembali, kau bercanda kan Sarada? Tidak mungkin kau tidak mengenal Kawaki. Dia itu adalah saudaraku. Mendengar jawaban Boruto, Sarada semakin heran dan membalas, bukankah saudaramu cuma satu, yaitu Himawari? Sudah, sepertinya kau masih mengigau karena panas yang sangat tinggi. Tidur dan istirahatlah yang cukup. Jika kau butuh sesuatu, panggil saja aku. Aku akan mengurus Saruto dan mulai memasak. Setelah mengatakan hal tersebut, Sarada menghampiri Saruto dan langsung menggendongnya ke dapur. Sementara itu, Boruto pun hanya terdiam dan mulai menutup matanya. Tak lama setelah itu, adegan pun beralih setelah 2 hari. Terlihat Boruto akhirnya sudah sembuh dan sekarang sedang makan siang bersama Sarada. Melihat Boruto yang merenung dan tidak fokus makan, Sarada yang heran berkata, ada apa Boruto? Kau masih memikirkan orang yang bernama Kawaki? Boruto membalas, tidak juga. Aku hanya... sebentar. Aku juga tidak tahu kenapa. Rasanya ada hal yang tidak bisa kujelaskan. Mendengar jawaban Boruto, Sarada berkata, baiklah, kalau begitu kita akan keluar dan menanyakan tentang Kawaki kepada yang lainnya. Siapa tahu mereka mempunyai informasi. Mendengar hal tersebut, Boruto pun akhirnya sedikit tersenyum. Adegan pun beralih ke Boruto yang mengendong Saruto dan berjalan bersama Sarada. Terlihat mereka sedang menuju ke suatu tempat untuk menanyakan soal Kawaki. Ketika terus berjalan, Boruto pun melihat ke samping dan melihat bayangan Kawaki yang seolah-olah mengikuti Boruto. Namun itu hanyalah imajinasi dan kenangan darinya. Setelah lama berjalan, mereka pun tidak sengaja bertemu dengan tim 10. Melihat mereka, Sarada berkata, hei kalian, sudah lama kita tidak bertemu. Melihat ada Sarada, Shikade berkata, Nyonya Hokage ke-8. Sarada membalas, panggil saja aku Sarada. Jangan anggap aku seperti orang asing. Di sisi lain, Chocho berkata, tumben sekali kau berjalan di sekitar desa Sarada. Ada apa? Sebelum menyelesaikan perkataannya, Chocho pun tidak sengaja melirik ke arah Saruto yang digendong oleh Boruto. Tanpa basa-basi, Chocho mendekati Sarada sambil berkata, tunggu, apa itu putra kalian? Dia manis sekali. Apa aku boleh mengendongnya? Boruto membalas, tentu. Terlihat Boruto memberikan Saruto kepada Chocho. Sementara Chocho sedang sibuk bersama Saruto, Shikade berkata, ada apa Sarada? Apa ada masalah? Sarada membalas, sebenarnya kami mencari orang yang bernama Kawaki. Selama Boruto demam, dia terus menyebutkan nama orang itu. Sebagai teman dan sahabat Boruto, pasti kalian tahu sesuatu kan? Mendengar hal tersebut, Shikade terdiam sejenak dan membalas, Kawaki. Kawaki ya? Duh, sepertinya aku juga pertama kali mendengar nama itu. Sambil menoleh ke belakang, Shikade berkata kembali, hei Nojin, apa kau tahu sesuatu tentang Kawaki?
Inoji membalas, "Kawaki, maaf. Aku juga tidak tahu tentang orang itu." Setelah mendengar jawaban mereka semua, Boruto berkata, "Bagaimana dengan Paman Kasengkoji? Dia adalah anggota Kara." Mendengar perkataan Boruto, semua orang pun terkejut. Terlihat semua orang mulai menatap ke arah Boruto. Dengan raut wajah bingung, Boruto berkata, "Kenapa kalian malah menatapku?" Sarada membalas, "Boruto, apakah lupa bahwa Paman Koji sudah lama mati? Kita sudah mengunjungi pemakamannya akhir-akhir ini." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut dan berkata dalam hati, "Mereka tahu dengan Paman Koji. Tapi, kenapa dengan Kawaki mereka sama sekali tidak ingat apa yang sebenarnya terjadi?" Di sisi lain, Chocho memberikan Saruto kepada Sarada. Setelah semuanya selesai, Sarada berkata, "Sepertinya kau harus cukup istirahat, Boruto. Baiklah, kami harus pergi dulu. Kami mau ke toko daging panggang. Apa kalian mau bergabung?" Sarada membalas, "Tidak perlu. Lanjutkan kegiatan kalian." Terlihat tim 10 langsung meninggalkan mereka. Adegan pun beralih ke Sarada yang memegang tangan Boruto sambil berkata, "Ayo Boruto, jangan menyerah. Pasti kau akan menemukan sesuatu. Kita akan menemui Mizuki." Adegan pun beralih ke Mizuki yang sedang membantu seorang lansia yang hendak kembali ke rumahnya. Setelah orang itu sampai ke rumahnya dengan selamat, Mizuki langsung meninggalkannya dan pergi lagi. Namun Mizuki bertemu dengan Boruto dan Sarada. Mizuki berkata, "Boruto." Boruto membalas, "Sudah lama tidak berjumpa, Mizuki." Mizuki kembali berkata, "Boruto, kau sudah sembuh?" Sarada membalas, "Ya, dia sudah sembuh. Dan ada satu hal yang ingin kami tanyakan padamu, Mizuki. Apa kau mengenal orang yang bernama Kawaki?" Mendengar hal tersebut, Mizuki pun heran dan membalas, "Kawaki? Siapa orang itu? Aku baru mendengar namanya." Setelah berusaha dan tidak ada hasil, Boruto pun tampak pasrah dan berkata, "Begitu ya, maaf mengganggu waktumu." Ketika Boruto membalikkan badan, Mizuki berkata, "Tunggu Boruto, jika kau punya masalah tolong ceritakan pada kami. Jangan pendam semuanya sendiri. Jika kau tidak sanggup, minta tolonglah pada teman-temanmu. Bukankah itu yang selalu kau katakan padaku?" Mendengar jawaban Mizuki, Boruto pun terkejut. Adegan pun beralih ke Boruto, Sarada, dan Mizuki yang sedang duduk di dalam toko minuman. Sambil mengelus kepala Saruto, Boruto berkata, "Kawaki adalah orang Asia yang datang ke desa Konoha. Kita membawanya dan menyerahkannya kepada ayahku. Dia juga memiliki skill karma sepertiku. Seiring berjalannya waktu, kami pun akhirnya berteman baik karena memiliki satu tujuan. Dan aku sudah menganggapnya seperti saudaraku sendiri. Namun, ketika kami dewasa, ada sebuah bencana dahsyat yang menghancurkan seluruh manusia. Wabah dan meteorit yang sangat banyak. Di sana aku kehilangan Sarada dan juga Saruto. Karena itu aku bersama Momoshiki pergi ke garis waktu yang lain untuk memperbaiki takdirku. Yang ternyata cara memperbaiki takdirku adalah dengan menghabisi Kawaki." Mendengar hal tersebut, mereka pun terkejut. Boruto melanjutkan perkataannya, "Karena hatiku yang bimbang dan tidak sanggup untuk membunuhnya, Kawaki malah mengorbankan dirinya dengan membuatnya tertimpa kubus besar miliknya sendiri. Dan setelah itu akhirnya aku kembali ke garis waktu ini dengan keluarga yang utuh. Dan saat pertama kali bangun, aku ternyata sedang demam dan Sarada yang merawatku." Setelah mendengar semua cerita Boruto, Mizuki pun terdiam sejenak dan membalas, "Begitu ya. Setelah kau ceritakan, sepertinya aku mengingat ingatannya sama samar. Tapi aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas." Dengan raut wajah yang sedih, Boruto membalas, "Setelah kejadian itu, semua orang tidak mengingat Kawaki selain diriku. Apa ini adalah efek dari perbaikan takdirku?" Mendengar hal tersebut, Sarada juga ikut sedih melihat penderitaan Boruto. Namun Sarada mencoba menghibur Boruto dengan berkata, "Tapi ini bukan salahmu, Boruto. Kawaki mengorbankan dirinya untuk kebahagiaanmu. Dia memilih tindakan itu tanpa paksaan dari siapapun. Bukankah kalian adalah saudara yang saling mendukung? Jika kau terus bersedih, mungkin dia akan mentertawakanmu di dalam sana." Mendengar perkataan Sarada, Boruto pun tersenyum.
Tak lama setelah itu Naruto dan Sasuke datang ke toko minuman tersebut. Melihat ada mereka, Boruto berkata, "Ayah dan guru Sasuke." Melihat ada Boruto, Naruto membalas, "Rupanya kalian ada di sini." Adegan pun beralih ke mereka yang duduk di satu meja yang sama. Terlihat Naruto sedang mengendong Saruto dan tertawa. Begitu juga dengan yang lainnya. Ketika mereka bersenang-senang, Boruto tampak tersenyum. Namun Boruto tiba-tiba berdiri dan berkata, "Aku akan pergi mencari udara segar sebentar. Kalian tetap di sana. Tidak perlu mengkhawatirkanku." Terlihat Boruto langsung meninggalkan tempat itu dan berjalan ke arah yang lain. Melihat sikap Boruto, semua orang pun terdiam. Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang berdiri di patung Hokage ke-7. Terlihat Boruto sedang melihat pemandangan desa dari atas patung. Setelah cukup lama memandangi desa, tiba-tiba air mata mengalir dari wajah Boruto. Akhirnya Boruto melepaskan emosinya yang selama ini dia pendam. Terlihat Boruto terus menangis tanpa henti. Ketika Boruto terus menangis, tiba-tiba Momoshiki berkata, "Sepertinya di sini sudah hujan ya." Mendengar hal tersebut, Boruto pun hapus air matanya dan menoleh ke arah Momoshiki. Boruto berkata, "Momoshiki ya, tolong jangan ganggu aku." Momoshiki membalas, "Ada hal yang ingin aku sampaikan. Ini tentang Otsutsuki." Mendengar hal tersebut, Boruto pun sangat terkejut. Adegan pun beralih ke kawasan kumuh di suatu desa. Terlihat ada 3 orang berjubah putih yang sedang berkeliling desa. Ketika melihat ada orang yang sakit, salah satu orang berjubah itu mendekati dia. Setelah sampai, orang berjubah itu berkata, "Sepertinya kau sangat lapar ya. Daripada kau terus menderita, bagaimana kalau aku hilang penderitaanmu itu?" Orang itu membalas, "Apa kau akan memberikanku makanan?" Tiba-tiba orang berjubah itu memegang kepala orang itu sambil berkata, "Matilah dan beri aku segala pengetahuan yang kau miliki." Terlihat orang berjubah itu mulai menggunakan cakra dan menyeret seluruh pengetahuan yang dimiliki orang tersebut. Lalu orang itu pun tewas. Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah kehilangan Kawaki, Boruto pun pergi ke patung Hokage dan melepaskan emosinya. Namun Momoshiki malah datang dan memberitahu tentang Otsutsuki. Di satu sisi ada 3 orang berjubah putih yang aneh dan menyeret ingatan seseorang. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-194. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができます。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激を少し見る